Pemirsa, belum lama dirilis data ekonomi RI kuartal 2 yang berhasil mencapai 5,12% per year on year. Angka itu tentu membuat semua orang bahagia karena menunjukkan adanya pertumbuhan dari kuartal 1 2025. Tapi di tengah perayaan HUT RI ke-80, perlu nggak sih sebenarnya kita khawatir dengan kondisi ekonomi RI? Apalagi kita nggak boleh lupa, target ekonomi kita berada di angka 8%. Apakah ini pertanda sebenarnya kita bergerak semakin dekat ke 8% atau kenaikan ekonomi kemarin sebenarnya cuma kebetulan? Sebetulnya indikator perekonomian juga tidak hanya pertumbuhan ekonomi saja. Maka dari itu akan saya coba jabarkan satu persatu setiap data Indonesia yang perlukah untuk kita khawatirkan atau perlu kita cermati. Dalam Indonesia sudah 80 tahun merdeka, apa kabar ekonominya? Kita masuk ke slide pertama dari indikator pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2025 mencatat pertumbuhan 5,12% secara year on year. Dan ini melampaui capaian kuartal 1 2025 di angka 4,87%. Capaian ini sekaligus mengungguli angka psikologis pertumbuhan ekonomi di 5% yang menjadi tolak ukur stabilitas ekonomi nasional. Kinerja ini juga terbilang positif di tengah kondisi ekonomi global yang melambat. Pertumbuhan yang lebih tinggi dari ekspektasi menunjukkan kemampuan ekonomi Indonesia menjaga momentum. Ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang solid, kinerja ekspor yang tetap positif, dan juga realisasi belanja pemerintah yang efektif. Selain pertumbuhan ekonomi yang solid maksud saya, inflasi inti juga tetap terjaga di tengah lonjakan harga pangan akibat gangguan pasokan dan juga cuaca ekstrim. Kita lihat di sini datanya. Untuk pertumbuhan ekonomi sendiri sempat turun dan ini diperkirakan berada di tahun 2020 sampai dengan 2021 karena pelan-pelan kembali melonjak di 2022. Dari 2022 hingga 2025 cenderung berada di rentan 4,5 sampai dengan 5%. Sementara laju inflasi Indonesia yang dilihat dari Indeks Harga Konsumen atau IHK pada Juli 2025 melonjak menjadi 2,37% secara year on year. Ini naik signifikan juga ya, 1,87% di periode sebelumnya. Ini merupakan angka inflasi tertinggi dalam 13 bulan terakhir. Namun, tekanan inflasi kali ini lebih disebabkan oleh gangguan sisi pasokan, bukan karena peningkatan permintaan masyarakat. Kenaikan inflasi terutama dipicu oleh lonjakan harga pangan seperti beras, bawang, tomat yang mengalami kenaikan tajam akibat gangguan pasokan dan juga cuaca ekstrim. Kondisi ini menyebabkan gagal panen dan hambatan distribusi di sejumlah daerah. Inflasi inti yang tidak memasukkan komponen harga pangan dan juga energi yang bergejolak terpantau relatif stabil di 2,32% year on year. Stabilnya inflasi inti menunjukkan bahwa tekanan harga yang terjadi saat ini lebih banyak bersumber dari sisi penawaran bukan dari peningkatan permintaan masyarakat. Sementara itu nilai tukar rupiah terus menguat terhadap dolar Amerika Serikat didorong oleh ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed pada September dan derasnya aliran modal asing ke pasar keuangan domestik. Rupiah bahkan sempat menyentuh level terkuat sejak awal tahun, mempertegas tren apresiasi sejak awal Agustus. Kini kita akan bahas dari segi rupiah ya. Ini adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sebelum saya jabarkan lebih lanjut, kita bisa lihat ini adalah Januari 2025. Sempat terjadi titik tertingginya bahkan menembus level 16.800-an itu pada bulan April dan Mei 2025. Kembali lagi ini juga karena adanya sentimen-sentimen karena tarif yang juga sudah mulai dilontarkan oleh Amerika Serikat. Lalu kembali bisa dikendalikan lagi oleh Indonesia hingga akhirnya menyentuh level terendahnya di 16.155. Kini masih berada di angka 16.155 atau 16.100 sampai dengan 16.200. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini memang sedang dalam tren penguatan ya, karena setelah sempat tertekan menyentuh level 16.505 atau 500-an berada di 1 Agustus, rupiah juga berhasil akhirnya berbalik arah. Nah, merujuk data Refinitiv, nilai tukar rupiah ditutup di posisi 16.155 atau melemah 0,3% pada perdagangan terakhir di pekan ini, khususnya di hari Jumat. Kendati melemah kemarin, selama sepekan rupiah juga mampu terbang tinggi. Dalam sepekan nilai tukar rupiah melesat 0,8% terhadap dolar AS. Rupiah memperpanjang tren positifnya dengan menguat selama 2 pekan beruntun. Pada pekan ini sendiri, rupiah bahkan sempat ditutup di 16.106, bahkan lebih rendah dari level tertinggi yang sempat disentuhnya. Ya, dan ini menjadi posisi terbaiknya sepanjang tahun ini. Rupiah bahkan memimpin penguatan mata uang di Asia pada pekan ini. Dibandingkan dengan negara-negara Asia, rupiah menguat paling tajam. Sebagian mata uang Asia memang menguat sejalan dengan melemahnya dolar AS. Salah satu faktor utama yang mendorong adalah meningkatnya ekspektasi pelaku pasar
bahwa The Fed akan memangkas suku bunga acuannya di bulan September mendatang. Berdasarkan CME FedWatch Tool, peluang pemangkasan sebesar 25 basis poin di bulan tersebut telah meningkat menjadi 95,8%. Optimisme ini menguat setelah data inflasi Amerika Serikat di bulan Juli menunjukkan hasil yang lebih rendah dari perkiraan, disertai tanda-tanda pelemahan di pasar tenaga kerja Amerika Serikat. Selain itu, pelemahan indeks dolar Amerika Serikat juga turut memberikan sinyal positif yang dimanfaatkan investor untuk meningkatkan exposure pada aset beresiko di pasar negara berkembang, salah satunya Indonesia. Kondisi ini juga semakin menciptakan momentum positif bagi rupiah, terutama dengan dukungan fundamental ekonomi domestik yang relatif stabil. Kita masuk ke suku bunga. Suku bunga acuan Bank Indonesia saat ini berada di level 5,25%. Dalam rapat RDG terakhir di 15 hingga 16 Juli 2025, BI juga memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis poin. Bersama dengan itu, suku bunga deposit facility diturunkan menjadi 4,5%, suku bunga lending facility juga dipangkas menjadi 6% atau diturunkan 25 BPS. Sepanjang 2025 ini, BI telah melakukan pemangkasan acuan suku bunga acuannya sebanyak 3 kali dengan total pemangkasan 75 BPS. Langkah ini diambil seiring dengan data inflasi Indonesia yang terjaga, yaitu dalam kurun target 2,5% dan menunjukkan kestabilan harga dan memberi ruang bagi pelonggaran moneter. Pemangkasan suku bunga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi seperti melalui peningkatan permintaan kredit dan juga investasi, sekaligus memperkuat daya saing sektor real di tengah tren pelonggaran kebijakan moneter global. Kebijakan ini juga diharapkan dapat menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Lantas bagaimana dengan tingkat pengangguran dan angka kemiskinan kita? Apalagi kita tahu banyak sekali PHK yang terjadi di Indonesia belakangan tahun ini. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT di beberapa tahun terakhir yang diumumkan oleh BPS pada Februari 2025 ini sebesar 4,76%, turun 0,06% dibandingkan periode yang sama di tahun 2024. Sementara jumlah pengangguran RI per Februari 2025 tercatat sebanyak 7,28 juta orang. Angka ini naik dibandingkan Februari 2024 yaitu di 7,2 juta orang. Dari jumlah total pengangguran di Februari 2025 tersebut, tantangan terbesar terlihat pada kelompok usia muda, di mana sekitar 3,55 juta diantaranya berasal dari generasi Z, yakni yang berusia 15 hingga 24 tahun. Kemudian disusul oleh kelompok usia 25 hingga 34 tahun dengan total pengangguran mencapai 1,94 juta orang. Sementara itu pengangguran di usia produktif 35 hingga 44 tahun mencapai 684 ribu orang. Kemudian usia 45 hingga 54 tahun sebanyak 528 ribu orang. Usia 55 hingga 64 tahun sebanyak 416,1 ribu orang dan usia 65 tahun ke atas sebesar 160 ribu orang. Data ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam membuat strategi penciptaan lapangan kerja yang lebih besar, terutama untuk generasi muda yang menjadi tulang punggung produktivitas ekonomi nasional. Selain itu, jumlah warga miskin Indonesia mencapai 23,85 juta orang per Maret 2025. Ini mengalami penurunan tipis dibandingkan dengan periode sebelumnya. Bahkan ini menjadi yang terendah dalam 2 dekade. Dilihat dari persentase, tingkat kemiskinan per Maret 2025 mencapai 8,47%. Kini saya akan coba jabarkan, ini adalah data tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Sebenarnya sempat terjadi penurunan tipis di mendekati bulan Februari ini 2025. Tetapi sebenarnya kalau kita tarik lurus, ini sebenarnya angkanya tidak berbeda jauh sehingga dapat dikatakan tidak terjadi perubahan yang begitu signifikan. Tapi kalau kita bandingkan dengan Agustus 2022 terjadi tren penurunan. Namun di 2025 kembali menjadi stagnan. Sementara selanjutnya adalah data manufaktur kita yang nggak boleh ketinggalan ya. Sekali lagi adalah data manufaktur Indonesia. Ternyata di momen ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun ini, sektor manufaktur Indonesia masih lesu. Hal ini terlihat dari data Purchasing Managers Index atau PMI manufaktur yang dirilis oleh S&P Global pada awal Agustus 2025, menunjukkan bahwa PMI manufaktur Indonesia berada di level 49,2 per Juli 2025 atau berada di fase kontraksi maksud saya. Dan itu artinya PMI sudah terkontraksi selama 4 bulan beruntun. Karena sebelumnya PMI manufaktur Indonesia berada di angka 46,7 di bulan April, 47,4 di bulan Mei, dan berlanjut lagi di angka 46,9 di bulan Juni. PMI manufaktur ini menggunakan angka 50 sebagai ambang batas, sehingga kalau berada di atas 50 berarti aktivitas manufaktur sedang dalam fase ekspansif. Sementara di bawah 50
artinya dalam fase kontraksi. Nah, hal ini terbilang mengkhawatirkan karena sektor manufaktur Indonesia adalah yang merupakan sektor yang cukup banyak mengalami fenomena PHK. Padahal berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik per kuartal kedua 2025, sektor manufaktur atau industri pengolahan ini menjadi kontributor terbesar dalam perekonomian Indonesia, yaitu mencapai 18,67%. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian ini juga trennya cenderung menurun. Dulu, di tahun 2014, kontribusi sektor manufaktur ke perekonomian Indonesia masih sekitar 21%. Tapi sekarang hanya 18% saja. Karena itulah sejumlah ekonom sempat mengungkapkan bahwa Indonesia mengalami fenomena deindustrialisasi. Padahal sejumlah sektor usaha di industri manufaktur merupakan industri yang padat karya dan menyerap banyak sekali tenaga kerja. Tetapi sekarang justru banyak sekali terjadi PHK. Kondisi ini artinya menegaskan perlunya strategi penciptaan lapangan kerja yang lebih agresif untuk menjaga momentum pertumbuhan. Dengan fondasi ekonomi yang relatif kokoh, peluang bagi Indonesia untuk terus melaju akan tetap terbuka. Asalkan resiko global dan domestik dapat dikelola secara efektif.